Oke, selamat siang. Selamat datang di Caminante 104. Kali ini aku ingin ngajak kamu jalan-jalan di sekitar kota Kutarjo. Dan aku baru saja turun dari kereta nih. Kita langsung lakukan ritual Caminante aja ya, karena biar nggak kelupaan. Kemarin aku lupa. Jadi sekarang pukul 12.56, 23 April 2026, hari Kamis. Welcome di Caminante. Selamat datang di Caminante sih pastinya. Mungkin sekarang kalau misalnya kamu sedang siang-siang gini, mungkin lagi nyantai. Kenapa aku jalan baru siang? Karena tadinya aku pengen jalan pagi. Emang rencana mau ke tengah kota Kutarjo ini. Tapi karena bangunnya agak kesiangan, sehingga ketinggalan kereta. Jadi tadi aku bangunnya kesiangan, bangunnya pagi sih, cuman tidur lagi. Tidur lagi sehingga ya akhirnya ketinggalan kereta. Ya udah, akhirnya kereta yang ambil yang siang. Kita akan jalan-jalan keliling kota Kutarjo di sekitar sini, oke? Kasih lihat depan dulu. Wow. Hari ini panas banget, Pak. Kemarin kalau kamu ikuti perjalanan kemarin, waktu aku sama Anas naik ke naik ke Bukit Turgo, itu kemarin mendung. Bahkan aku pulangnya sempat kehujanan kan. Tapi sekarang panas banget. 180 derajat dibandingkan kemarin. Mau nggak, Mbak? Iya, Mbak. 180 derajat dibandingkan kemarin. Tahu gitu, hari ini seharusnya aku naik ke Bukit Turgo agar aku bisa melihat keindahan Gunung Merapi. Karena ini cerah banget, panas banget. Kemarin hujan deras sampai benar-benar hujan yang sakit banget, kena di kulit tuh loh. Ya sekarang kamu bisa lihat sendiri kan, wow. Ini kayaknya kali ketiga aku keliling-keliling di kota Kutarjo. Kemarin yang pengalaman pertama di Caminante hari keberapa ya, pokoknya itu aku jalan di pedestrian. Aku lupa namanya pedestrian apa, Kalianyar kalau nggak salah. Kemudian sempet aku jalan-jalan di kompleks perumahan yang masuk ke situ. Busal 2 masuk ke situ. Itu uniknya, kan aku potong-potong itu di TikTok ya. Dan ada yang, mari Pak. Ada yang kemarin aku sapa, orang random aku sapa. Dia itu komen di videoku. Aku lupa namanya, sama Mas Arya kalau nggak salah. Jadi dia mudik, terus aku sapa di depan rumahnya. Kalau kamu bisa cek videoku yang di Kutarjo yang apa ya, aku Caminante berapa aku lupa. Intinya mari utara. Oh, Teran apa? Teran Jatuh sana kayaknya. Iya, oh, mari. Ibunya kemana? Oh, Kaliboto. Oh. Makasih, Mas. Iya, mari Bu. Saya juga mau ke sana. Oh, iya. Ibunya dari mana? Dari Jogja. Oh, tadi naik kereta. Oh, ya berarti satu kereta mungkin sama saya. Iya. Ya. Berduaan ya, Bu ya? Iya. Oke. Jadi dia itu lagi bersih-bersih di depan. Rumahnya. Kemudian aku sapa. Nggak tahu algoritma TikTok tuh gimana. Dia itu komen di TikTokku. Mas kemarin yang jalan-jalan di daerah sini, aku lupa namanya apa. Aku benar-benar kayak random doang. Ya. Ternyata seajaib itu. Padahal bisa dibilang TikTokku itu masih belum rame lah ya. Follower di bawah 1000, baru 200-an sejauh ini ya. Kita nyebrang aja lah ya. Kita lewat jalan situ. Karena di sini kayaknya banyak banget ini. Kita lewat jalan sini. Dan wow, panas banget nih. Ada ibu-ibu. Sebenarnya aku nyebrang ke sini tuh mau ngomongin ibu itu.
ada ibu-ibu yang mau ke Kaliboto dan naik trans. Gak tahu kenapa, mari. Gak tahu kenapa. Apa mungkin gak dijemput atau nggak ada yang jemput. Aku kalau misalnya lihat ibu-ibu itu tuh selalu ingat sama ibuku soalnya. Monggo Pak. Selalu ingat sama ibuku. Apalagi usianya kurang lebih mungkin sama lah ya. Sehingga kayak sebenarnya ada rasa kasihan juga. Tapi ya gimana, aku nggak bisa bantu apa-apa. Nggak bisa bantu apa-apa. Mungkin lebih enaknya sebenarnya kalau ibu-ibu itu naik Gojek mungkin ya, atau naik Maxim, sehingga kayak bisa langsung sampai ke lokasi tuh, bisa dijemput di situ dan nggak usah nunggu di bis lagi, nggak usah nunggu di halte, nggak usah nunggu di halte. Belum lagi nanti sampai lokasi harus ke lokasinya itu lagi, harus ke rumahnya, dijemput lagi, mungkin dijemputnya di sana ya. Monggo Pak. Ya, mungkin dijemput. Wow, di sini banyak banget ya yang jualan. Kalau aku kemarin waktu ke Kutoarjo, tapi blessing in disguise ya, karena setiap kali aku kesini pagi, di sini belum rame. Mari Mas. Di sini belum rame. Jadi kayak apa ya? Seru aja kalau misalnya ngevlog sambil bertegur sapa di sini, ya kan? Terus ya kita masih lihat-lihat lah, jalan-jalan lagi, masih jalan-jalan. Mungkin aku pengen ke area, aku kan bawa kamu ke area alun-alun di sekitar sini. Jadi itu masih di depan lagi. Oh. Masih di depan lagi, area depan lagi. Ini berapa menit ya? Baru 7 menit. Ternyata baru 7 menit. Dan ya kita menikmati dulu udah suasana kota Kutoarjo ya. Sehingga kayak oh Pak. Terus ya. Aduh, aku kehabisan kata-kata. Aku harus ngomong apa lagi nih? Oh, aku pengen cerita ini aja. Kemarin waktu aku naik ke Bukit Turgo sama si Anas, baliknya itu aku nggak sengaja papasan. Oh enggak Pak, nggak sengaja aku papasan sama anaknya Mbah Marijan, yang namanya Mbah Asik, dan beliau itu juga juru kunci Merapi, sehingga kayak aku tahu itu juru kunci setelah aku ngobrol sama penjaga di sekitar situ. Tadi tanya gini, Mas, tadi papasan nggak sama penjaga, sama Mbah Asih, anaknya Mbah Marijan? Aku papasan memang karena aku nyapa terlebih dahulu, ya kan? Jadi aku nyapa terlebih dahulu, sehingga dari aku nyapa terlebih dahulu. Halo. Jadi aku nyapa terlebih dahulu, dan tapi di situ aku nggak ngeh. Kayak random itu loh, aku nyapa kayak barusan bapak-bapak. Terus ya biasa kan kalau kita daki ke sebuah tempat, aku suka kayak nyapa-nyapa kayak gitu. Suka nyapa-nyapa kayak gitu. Sempat ngobrol sih, si bapaknya itu memang aslinya waktu aku tanya dari mana, dari Cangkringan. Sedangkan memang si Mbah Marijan yang kita tahu itu kan memang dari Cangkringan ya. Oh, Transjateng. Ibu Transjateng. Berarti bener kan? Ibunya tadi bisa naik sini. Transjateng. Ya. Semoga ibunya itu nanti bisa cepat dapat bis. Gitu loh. Gak usah nunggu-nunggu lagi. Oh, seru juga kayaknya kalau misalnya naik Transjateng keliling-keliling. Ya kan? Dan bisi. Mungkin aku terlalu ramah kali ya. Jadi kayak banyak sekali yang apa Pak? Oh ya, kembali lagi ke cerita si Mbah Asih tadi ya. Si
Oh, aku nyapa orang tersebut, nyapa si Mbak Asia tadi, tapi aku nggak tahu ya kayak basa-basi dia dari mana. Waktu itu rombongan 4 orang. Sampai di bawah ternyata si penjaganya ngomong kalau misalnya tadi ketemu sama Mbak Asia atau enggak gitu. Tahu gitu, waktu aku tahu itu penjaga Merapi, mungkin aku akan banyak bertanya sama beliau gitu. Tapi ya yang nggak tahu ya, aku nunggu sampai di bawah itu beliau nggak turun-turun sehingga ya kayak beliau nggak turun-turun sehingga kayak ya udahlah kita balik. Wow. Karena menarik, aku pengen bertanya soal ya kalau orang-orang kayak gitu kan menarikan jurik. Kayak seperti Pak Bayu kemarin. Kayak seperti Pak Bayu kemarin. Pak Bayu penunggu makam. Wow, tahu sabung enggak ya? Pak Bayu penunggu makam Giri Gondo. Itu kan juga menarik ceritanya. Ya kan? Fotonya. Foto sabung galih. Wow, ini ya. Kita nikmati terlebih dahulu ya. Mari. Oh. Apa ini, Pak? Bening. Hah? Banyu bening. Banyu bening. Oh. Banyu bening. Terus bentar, aku lagi nggak mood untuk ngobrol dengan orang ya. Kita keep going, lanjut aja. Hai. Kita lanjut ngobrol. Lanjut terus. Ya. Oh, apa ini? Panas banget di sini. Oh, apa ini ya? Mungkin seperti kayak pabrik kayak gitu ya, ya kan? Kayak pabrik itu dan udah ditutup, mungkin udah berhenti operasi atau gimana gitu. Ini panas banget ya. Aku tahu gitu bawa kacamata tadi. Aduh, ada musik. Ini akan aku potong mungkin. Ya kan? Wow. Ini dia, kita udah sampai di alun-alun Purworejo. Kita udah sampai di alun-alun Purworejo. Alun-alun Kutoarjo, sorry. Kita lewat sini aja. Bukan jalan, Pak. Mari. Ya. Kita akan mari. Nah, kita akan mengunjungi ini. Sebenarnya aku udah sering banget kesini ya, tapi kayak ya biasalah mengunjungi itu cuman lewat pakai motor doang, nggak pernah jalan kaki. Mungkin menarik untuk jogging itu. Oke, finally kita udah sampai di alun-alun nih, alun-alun Kutoarjo. Dan ya, akhirnya kita berada di lingkup area yang lebih teduh dan lebih enak banget nih suasananya. Tadi dari situ panas banget, ya kan? Cukup rame ya tadi ininya trafiknya, sehingga sulit banget untuk nyebrang, ya kan? Mari. Sulit banget untuk nyebrang. Ya kita akan muter-muter alun-alun aja. Wow. Ya. SD Negeri Sawunggalih. Kita akan muter-muter di sekitar sini. Wow, banyak sekali ya orang-orang yang di sini ya.
Apa yang menarik di sini? Kita akan cari tahu. Aku sambil ngeliat map ya, mungkin. Dan ya di sini ada SD. Tidak seperti biasanya yang membawa topik, kali ini kita nikmati aja suasana di sini. Mari. Hai. Kalian masuk ya. Jam-jam anak sekolah pulang, karena ini memang jam 12:30 lah ya. Ya 12:30 lah. 12:30. Oh, ada bapak-bapak yang. Mari. Maaf. Aku membangunkan seorang tidak sengaja. Ya, apa yang menarik di sini? Kita akan cari tahu. Dan ini dia, alun-alun Kutoarjo. Ya kan? Alun-alun Kutoarjo. Kita mau kemana? Aku nggak tahu. Kita mungkin muter-muter aja. Kita muter-muter aja. Barangkali mungkin menemukan sesuatu yang menarik. Dan bentar, aku cari-cari dulu ya. Kamu bisa lihat di sini. Wow, ada rumah dinas bupati. Wow, depan itu ada apa? Depan tuh ada bangunan apa itu? Oh, ini sentra kuliner Kutoarjo. Ini nggak tahu apa. PKL, pedagang kaki lima. Kuliner Kutoarjo. Jadi ini mungkin kayak food court lah ya. Nah itu, oh, what is that? Kenapa bangunannya sebesar itu ya? Ini apa ya? Perpustakaan. Oh, oke. Oh, ternyata ini adalah perpustakaan. Ayo kita coba datangi. Oh iya, perpustakaan. Di sini ada tulisannya. Perpustakaan. Nah, aku nggak tahu apakah boleh masuk bawa kamera atau enggak. Kita coba masuk aja terlebih dahulu ya. Ya kan? Banyak sekali anak-anak sekolah di sini. Yang sini ada lapangan basket. Anak sekolah semua. Kapan terakhir kali aku main ke perpus ya? Ya udah lama banget. Dan wow, ya Perpustakaan Umum Kabupaten Purworejo. Ternyata perpustakaannya itu ada di Kutoarjo ya. Bukan di kota Purworejonya. Apakah boleh di sini bawa kamera? Kita tahu. Wait a minute, aku masukin dulu ini ya. Harus copot kah? Harus copot ini kah? Oke. Perpustakaan ini kayak ini ya. Oh. Absen di. Oke. Absen. Kartu anggota apa ya? Oh, non anggota berarti ya? Iya. Oke, non anggota. Mas, aku lagi nge-vlog, boleh? Boleh nggak apa ya? Oke. Nggak sengaja tadi nemu sini. Aku dari Bagelen naik kereta tadi, muter-muter. Apa? Aslinya Bagelen. Terus naik kereta kan, turun Kutoarjo. Niatnya cuma muter-muter alun-alun nemu sini. Kalau jadi anggota gimana mas? Oh berarti aku bisa dong. Oke. Di mana bikinnya mas? Oke. Di sini dulu ya. Oke. Kalau udah jadi anggota nanti bisa pinjam buku maksimal 2 buku. Satu kartu 2 buku. 20 buku? 2 buku. Oh 2 buku. Berapa hari tuh mas? Dia 6 buku. Oh 6 hari, oke. Karena lagi ngisi alamat jadinya aku liatin ke diriku dulu ya. Oke. Selamat datang di Perpustakaan Umum Kabupaten Purworejo. Oh, kita ngisi formulir dulu ya. Aku tadinya nggak berencana kesini,
tapi ternyata sekalian aja lah, barangkali mungkin ada buku yang bagus kan. Ada buku yang bagus. Hai, kalian udah pulang sekolah? Kalian kelas berapa? Kelas 3 ya, di SD Sawunggal itu bang? Habis mas? Habis? Tiga. Kita bikin kartu terlebih dahulu, kartu anggota. Cukup alas kaki kayak lagi di masjid ya kan? Dan sekarang lagi nunggu kartu anggota itu selesai karena tadi difoto juga kan, difoto pakai webcam. Finally akhirnya kartunya jadi juga, tapi karena ini di perpustakaan jadi nggak bisa ngomong keras-keras ya. Ini dia bukaku, dan di sini koleksi bukunya lumayan lah ya. Aku mungkin akan meminjam 2 buku di sini. Ada beberapa buku-buku kayak psikologi, terus lihat ini ada nih. Kita nggak bisa ngomong panjang, nggak bisa ngomong keras-keras ya, karena ini di perpustakaan. Power of Horror. Cek itu. The Power of Horror. Is that good book? Mungkin aku akan memilih-milih terlebih dahulu. Nanti akan aku kasih lihat aku meminjam apa ya. Yuval Noah Harari Nexus, riwayat jejarang informasi dari zaman batu ke akal imitasi. Ini buku pertama yang aku pinjam di perpus ini. Tanggal 30 aku harus mengembalikan buku ini, sehingga mungkin akan ada seri Caminante lagi yang kesini. Dan ini mungkin Caminante hari 104. Thank you udah menemani aku ke perpustakaan ini. Sekarang waktunya balik kembali.